Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau belajar di bagian kedua. Kita masih di tema hidup mengasihi dan mengutamakan Tuhan. Kalau yang pertama tempoh hari mengasihi itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai ungkapan daripada kasih itu, memberi itu juga adalah perintah Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Memberi apa? Memberi persembahan. Iya. Nah, kita akan melihat hal ini secara khusus, saudara. Kita akan melihat hal ini. Dan ini juga perintah dari Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa persembahan. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena minggu lalu kita sudah belajar, Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan memerintahkan kita untuk membawa dan memberi persembahan sebagai bukti kasih kepada Tuhan, lalu saudaraku pertanyaannya, persembahan untuk apa gitu. Nah, kita lihat. Kita belajar saudara ya. Yang pertama itu persembahan untuk kemah suci. Kalau dulu dikatakan kemah suci, kalau sekarang rumah Tuhan. Iya, atau dulu dikatakan bait suci, sekarang dikatakan rumah Tuhan. Saudaraku, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ketika Musa menerima perintah dari Tuhan melalui perjumpaannya dengan Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan tidak hanya memerintahkan supaya bangsa itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan mereka, tapi Tuhan sampaikan maksud hatinya. Tuhan sampaikan kerinduan hatinya kepada Musa yang akan Musa sampaikan kepada bangsa itu. Apa itu? Kerinduan Tuhan yang ingin diam bersama-sama dengan umatnya. Itu kerinduan Tuhan. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9. Ini ketika Musa ada di Gunung Sinai dan sedang berbicara kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Bapak Ibu perhatikan, di Gunung Sinai Tuhan berbicara kepada Musa bahwa kerinduan hatinya mau diam bersama-sama dengan umatnya. Dan untuk itu Tuhan menyuruh kepada Musa supaya dia membuat kemah suci. Karena di sana nanti Tuhan akan hadir berdiam bersama dengan umatnya. Dan Bapak Ibu, kemah suci yang dibuat itu bukan sembarang kemah. Bukan sembarang tenda. Tapi Tuhan berkata, kemah itu, tenda itu harus dibuat, harus dibangun sesuai dengan pesanan. Pesanan siapa? Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu baca di kitab Keluaran ini, di sana dijelaskan semuanya. Ukuran tendanya, bahannya dari apa, perabotan-perabotan di dalamnya. Semua diberitahukan Tuhan kepada Musa. Dan tahukah Bapak Ibu? Untuk membangun kemah itu, Tuhan perintahkan kepada Musa supaya Musa sampaikan kepada bangsa itu agar bangsa itu mengumpulkan persembahan untuk pendirian kemah suci itu. Dan Tuhan berkata, aku yang akan menggerakkan hati umat itu untuk memberi. Menarik saudara ya. Menarik ya. Dan yang lebih menariknya lagi,
kemah yang dibuat ini, kalau nanti kita pelajari materialnya itu, perabotan-perabotan di dalamnya itu bukan barang-barang sembarang. Tidak ada di sana barang-barang murahan. Tapi materialnya itu terbuat dari emas, perak, tembaga, permata-permata, dan semua dari kualitas terbaik. Kain ungu, semuanya dipersiapkan yang terbaik untuk mendirikan kemah itu. Karena itu pesan. Dan dikatakan itu harus dibangun sesuai dengan pesanan itu. Sehingga nanti Tuhan berdiam di dalamnya. Untuk hal itu, Tuhan perintahkan kepada Musa, supaya Musa sampaikan kepada bangsa itu, agar mereka mengumpulkan persembahan mereka. Baik itu emas, permata, dan juga perak, tembaga, kain ungu, semua dikumpulkan untuk pembangunan kemah suci itu. Bapak Ibu, di dalam Keluaran pasal 25, ayat 2 berkata demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ketika Musa sampaikan pesan ini kepada umat itu, karena Tuhan yang menggerakkan hati mereka, mereka meresponi kerinduan Tuhan ini dengan sangat luar biasa. Sehingga mereka mengumpulkan persembahan itu begitu rupa, sehingga di dalam Keluaran 36 ayat 6 dikatakan demikian. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus lagi bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Kenapa? Karena berlimpah. Persembahan yang mereka bawa itu berlebih-lebih untuk pembangunan kemah suci itu. Dan yang paling menarik bagi saya, waktu Tuhan menyuruh Musa bersama dengan bangsa itu membangun kemah suci yang bahan materialnya ini dari kualitas-kualitas terbaik, itu tepatnya mereka di padang gurun. Halo. Mereka di padang gurun. Mereka tidak berada di tanah Kanaan yang merupakan tanah perjanjian bagi mereka yang berlimpah sesudah mereka belum sampai ke sana. Tapi mereka masih di padang gurun. Dan di situasi seperti itu Tuhan memberikan perintah kepada Musa, disampaikan kepada bangsa itu supaya mereka memungut persembahan, mengumpulkan persembahan sebagai bahan material pembangunan bait suci atau kemah suci tersebut. Pertanyaannya, orang-orang ini kan tidak punya usaha di padang gurun. Betul lah Bapak Ibu? Orang-orang ini kan tidak bertani, tidak berkebun di sana. Betul ya? Mereka di sana tidak nambang, tidak ada pertambangan mereka di sana. Tidak ada kerja kayu, tidak ada apa-apa di sana. Tapi yang Alkitab katakan kepada kita pada saat ini, bangsa itu dengan antusias membawanya, bahkan berlebih-lebih. Dari mana persembahan itu? Ayo. Ingat, orang ini semua budak di Mesir. Kira-kira sebesar apa pesangon yang mereka terima? Ketika mereka resign dari sana kerja, dari Mesir, sebesar apa pesangon mereka? Sehingga mereka sanggup memberikan persembahan yang sangat bermutu itu, berkelas. Orang ini semua budak. Dari mana persembahannya? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, coba kita lihat satu-satu yuk. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 21. Ketika Tuhan menemui Musa dan memerintahkan membawa bangsa ini keluar dari Mesir, Tuhan sampaikan ini kepada Musa.
aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Keluaran 11 ayat 3. Perhatikan dikatakan demikian. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Ternyata harta itu dari sini. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, bagaimana Musa akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan berkata demikian. Nanti bangsa itu tidak akan keluar dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Tapi saya akan menggerakkan hati orang Mesir, supaya ketika bangsa Israel keluar dan mereka meminta barang-barang kepada mereka, mereka memberi. Dan tepat pada waktu mereka mau keluar dari Mesir, itu mereka lakukan seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Dan orang Mesir memberikan emas, memberikan perak, memberikan tembaga, memberikan barang-barang berharga, sehingga mereka memperoleh harta yang luar biasa, saudara. Ternyata dari situ persembahan yang mereka bisa berikan untuk pembangunan kemah suci itu. Bapak Ibu, saya merenungkan ini, ada sesuatu yang sangat menarik di hati saya ketika saya renungkan ini. Apa itu? Dengar baik. Ketika Tuhan gerakkan hati orang Mesir untuk memberikan harta benda, harta kekayaan kepada orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ternyata Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Harta benda yang dititip kepada orang Israel itu, tujuannya salah satunya untuk membangun kemah suci. Halo. Kira-kira menurut kalian apakah rencana pembangunan bait suci ini dadakan? Tidak. Itu sudah ada di master plan-nya Tuhan. Tuhan sudah tahu ketika mereka keluar dari Mesir, nanti di padang gurun mereka akan membangun kemah suci. Dan Tuhan sudah tahu dari mana mereka akan bisa membangunnya sementara bangunan itu megah. Sekalipun hanya terbuat dari tenda, tapi materialnya itu material berkualitas semua. Dari mana? Sehingga Tuhan bekerja, digerakkan hati orang Mesir untuk menyerahkan harta kekayaan mereka kepada orang Israel. Tujuannya supaya itu dipakai untuk membangun kemah suci. Sehingga terlaksanalah apa yang menjadi misinya Tuhan. Apa yang mau kita tangkap dari sini? Saya mau beritahu kepada kita, terhadap hal ini kita harus peka. Harus peka. Bahwa setiap berkat yang Tuhan titip kepada kita, saya ulang, setiap berkat yang Tuhan titip di dalam kehidupan kita, itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Halo. Halo. Ada maksud Tuhan di dalamnya. Maksudnya apa? Untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung misi Tuhan dikerjakan di muka bumi ini. Pada waktu itu pembangunan kemah suci, pada saat itu. Pada sekarang banyak. Bisa pembangunan rumah Tuhan, bisa memperhatikan penginjilan,
bisa memperhatikan orang-orang kurang mampu, tapi dengar baik. Tuhan titip berkat itu ke kita, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk membantu melancarkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dan saya mau beritahu kepada saudara, miliki kepekaan terhadap hal itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menangkap isi hati Tuhan. Kita dapat menangkap perasaan Tuhan, kita dapat menangkap maksud Tuhan. Dan ketika kita diberkati, kita tahu bahwa ternyata itu bukan semata-mata hanya untuk memuaskan keinginan kita, tapi ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan titip, kita selesaikan melalui berkat yang Tuhan titip dalam kehidupan kita. Dan dengar baik, itu diperintahkan loh saudara. Itu diperintahkan kepada Musa, dan luar biasanya bangsa itu berespon dengan sangat luar biasa sehingga mereka memberi sampai berkelimpahan. Mungkin saudara berkata, tapi rasanya hati saya tidak digerakkan, Pak. Saya mau katakan, boleh dicek dan diuji lagi. Salah satu tandanya kalau hati saudara digerakkan oleh Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui berkat yang Tuhan titip kepada saudara, ketika itu terlintas di pikiranmu, terlintas di hatimu. Kalau pada akhirnya engkau berkata, tapi masih banyak kebutuhan ini, mana? Itu masalahnya sekarang, pertimbangannya ada di hatimu. Amin. Amin. Jadi sekarang mengerti Bapak Ibu ya? Mengerti ya, tahu sekarang ya? Tuhan tidak sembarang memberkati kita. Tuhan tidak sembarang menitipkan berkat itu bagi kita. Tapi ada maksud Tuhan di sana. Wah Bapak Ibu, kalau semua umat mengerti seperti orang Israel mengerti pada waktu itu apa pesan Tuhan, apa kira-kira pekerjaan Tuhan tidak maju pesat berkembang, nama Tuhan dimuliakan? Halo. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ternyata salah satu bagian daripada mengasihi Tuhan itu, di mana ketika kita mengerti bahwa berkat yang Tuhan titip bagi kita ada tujuannya untuk perluasan kerajaan Allah. Jadi saudaraku, persembahan yang pertama yang Tuhan suruh diberikan atau Tuhan suruh kepada Musa supaya dikumpulkan di bawah, itu untuk rumah Tuhan. Saya berharap kita mengerti, memahami ini, sehingga mulai sekarang terbuka pemikiran dan hati kita. Dan itu merupakan salah satu bukti bahwa kita menghormati Tuhan. Kemudian yang kedua kita lihat Bapak Ibu. Yang kedua kita lihat, kalau tentang tujuan pembangunan kemah suci itu nanti Bapak Ibu lihat di wartanya, di sana ada. Yang pertama itu karena kerinduan Tuhan untuk diam bersama-sama dengan umatnya. Yang kedua sebagai tempat kediaman Tuhan, sebagai Tuhan dan Raja bagi mereka atau sebagai tempat suci bagi Tuhan. Yang ketiga sebagai tempat di mana Tuhan berbicara kepada Musa, karena itu menjadi tempat pertemuan antara Tuhan dan Musa. Dan yang keempat menjadi sumber berkat bagi umatnya. Dan yang kelima menjadi perwujudan kehadiran Allah di bumi yang dapat dilihat kasat mata. Karena itu nanti ditandai dengan turunnya awan di kemah itu. Nah sekarang kita lihat bagian kedua. Persembahan untuk apa? Ketika Tuhan memerintahkan membawa persembahan, persembahan untuk apa? Yang kedua, persembahan untuk Tuhan itu sendiri. Kalau yang pertama Tuhan perintahkan membawa persembahan untuk mendirikan kemah suci. Nah sekarang yang kedua, persembahan ini untuk Tuhan sendiri. Bapak Ibu, ketika kemah itu sudah berdiri, maka Tuhan mulai memberitahukan kepada Musa supaya penata layanan di kemah itu dibangun sedemikian rupa. Sehingga terjadilah di sana pengangkatan para imam yang akan melayani di kemah itu. Dan Bapak Ibu, di kitab imamat ini dicatat dengan sangat jelas. Setiap kali mereka datang menghadap Tuhan,
mereka disuruh harus membawa persembahan. Itu sebabnya persembahan kedua ini, yaitu persembahan untuk Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu, digunakan sebagai sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan di dalam membangun hubungan dengan Tuhan itu ada dua hal besar yang bisa kita lihat di sana. Yang pertama, persembahan mereka itu sering disebut dengan persembahan tebusan kesalahan. Di dalamnya itu nanti ada korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban pendamaian kepada Tuhan. Dan mereka harus membawa korban persembahan. Itu ditata sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya hubungan mereka pulih kepada Tuhan. Dan itu nanti ada klasifikasinya. Tergantung yang berdosa ini siapa? Masyarakat biasa, imam, atau siapa? Pelanggarannya seperti apa? Korban yang dipersembahkan seperti apa? Contohnya kepada keluarga yang tidak mampu, bisa burung tikukur. Tapi persembahan itu harus ada. Sebagai apa? Sebagai sarana membangun hubungan kepada Tuhan. Apabila mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa pelanggaran, supaya hubungan itu pulih kepada Tuhan, mereka harus datang membawa persembahan kepada imam. Kemudian nanti imam akan mempersembahkan ini kepada Tuhan di kemah itu. Memperdamaikan bangsa ini kepada Tuhan. Tapi yang kedua, sebagai persembahan ucapan syukur. Atas apa? Atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka, atas panen mereka yang berhasil, atas ternak mereka yang diberkati, atas semuanya. Intinya atas kesadaran bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna dalam kehidupan mereka. Mereka harus datang membawa persembahan kepada Tuhan. Pengakuan mereka terhadap eksistensi Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka, itu harus mereka ekspresikan melalui membawa persembahan kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 16, ayat itu berkata demikian. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Kenapa ini menjadi 3 kali setahun? Ini minimal. Peraturan ini ada setelah mereka ada di tanah Kanaan. Dan daerah atau tanah Kanaan telah dibagi-bagi oleh suku itu. Sehingga ada suku tertentu yang cukup jauh dari tempat bait suci yang dibangun Salomo. Karena pembangunan kemah suci ini seiring berjalannya waktu berkembang. Ketika mereka di padang gurun, ini kemah suci yang terbuat dari tenda-tenda. Ketika mereka udah masuk ke tanah Kanaan, pada waktu itu ada 2 tempat kemah suci. Yang pertama di Silo. Nah, lalu kemudian di pemerintahan Raja Daud ada di Yerusalem yang disebut dengan Pondok Daud. Di Silo tata ibadahnya masih seperti yang dibangun oleh Musa di padang gurun, tapi di kemah Daud yang ada di Yerusalem agak berbeda sedikit. Ada yang dikurangi tidak, ditambahi iya. Persembahan korban bakaran segala macam masih berlangsung, tapi sekarang disertai dengan praise and worship. Di sana sekarang ada pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Nah, klimaksnya di pemerintahan Salomo, di mana Salomo ini membangun bait suci Tuhan di Yerusalem, yang tata ibadahnya dipadukan antara tata ibadah kemah suci Musa dan Pondok Daud. Di bait suci itu letaknya di Yerusalem. Sementara orang-orang Israel ini ada yang di daerah Yudea, agak jauh.
Jadi ketika mereka di hari-hari tertentu, hari-hari besar tertentu dikatakan, orang ini diwajibkan datang ke bait suci. Dan ketika mereka datang ke bait suci, Tuhan berkata mereka tidak boleh datang dengan tangan kosong. Mereka harus datang dengan persembahannya kepada Tuhan. Kalaupun itu bukan korban persembahan penghapus dosa, kalaupun itu bukan korban pendamaian, kalaupun itu bukan korban keselamatan, setidaknya korban ucapan syukur. Atas apa? Atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Atas apa? Atas kesadaran bahwa segala sesuatu yang mereka punya itu dari Tuhan sumbernya. Dan kalau mereka ada sampai pada saat itu, semua karena anugerah Tuhan. Itu harus dilakukan Bapak Ibu. Itu harus dilakukan. Dan saya lihat orang Israel itu, aduh luar biasa ketaatannya dalam hal itu. Sekalipun di dalam konteks tertentu, Tuhan tetap lihat hati orang yang memberi persembahan. Tuhan tetap lihat. Kenapa? Karena dalam perkembangannya, akhirnya akhirnya para tokoh-tokoh agama mereka cenderung melakukannya sebatas lahiriah tapi tidak sampai ke batiniah. Jadi seperti ini, yang penting kita bayar persembahannya, kita mau hidupnya seperti apa terserah kita. Bapak Ibu, untuk hal itu Tuhan tetap berbicara tegas melalui para nabi-nabinya di perjanjian lama, bahwa persembahan yang sedemikian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hanya dibawa cuman persembahan materinya, tapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku muak dengan persembahan. Dari situlah muncul pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Yang aku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Apakah Tuhan tidak mau persembahan? Mau. Tapi yang Tuhan mau, ketika engkau bawa persembahanmu dengan hati yang mengasihi aku, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Maliaki pasal 1 mulai ayat 6 sampai 14. Ini teguran Tuhan melalui Nabi Maliaki. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 9. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Ayat 10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. 12. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Ayat 13. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. 14. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa.
terjadi penyimpangan. Mereka berpikir yang penting bawa persembahan kepada Tuhan, beres. Hidup kita tidak beres, tidak apa-apa, dengar baik. Dari awalnya tidak seperti itu aturan itu. Karena membawa persembahan kepada Tuhan itu perintah untuk menguji hati mereka, apakah hati mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Tapi ternyata mereka sekarang mempersembahkan itu kepada Tuhan, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak sudi menerima persembahan dari tanganmu. Atau mereka mempersembahkannya tapi bukan yang terbaik. Tuhan berkata, kamu bawa roti tapi roti cemar. Kamu persembahkan binatang tapi sakit. Kakinya pincang, matanya buta, korengan, kata Tuhan. Seperti itukah yang kamu katakan penghormatan kepadaku? Tuhan katakan, jangankan ke saya, ke bupatimu aja kau bawa persembahan seperti itu, dia tidak akan menerimanya. Apalagi saya ini Tuhan yang besar, Raja perkasa atas seluruh bumi, kata Tuhan. Artinya apa, saudara? Ayo, kalau memang hatimu benar-benar mengasihi Tuhan, ketika engkau membawa persembahan kepada Tuhan, itu pasti yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Itu bukan sisa-sisa. Bukan. Tapi itu benar-benar yang terbaik dan kita persembahkan dengan ketulusan hati kita. Bukan dalam rangka menyogok Tuhan, bukan. Tapi karena kita menghormati Dia. Amin. Waduh, saudara. Daud luar biasa memperagakan ini. Ketika dia menghimbau bangsa itu untuk mengumpulkan persembahan pembangunan bait suci yang pada akhirnya dilakukan oleh Salomo. Dia berkata seperti ini. Coba kita lihat dalam 1 Tawari. 1 Tawari 29. Mulai ayat 9. Dia berkata begini. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Terus. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Terus. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Terus. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sampai di situ aja. Bapak Ibu perhatikan. Ini gambaran orang dan hati yang menghormati Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan dari segenap hatinya, segenap hidupnya dan persembahan yang terbaik. Karena apa? Dia sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya itu benar-benar berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Dan kalau Tuhan minta untuk dipersembahkan bagi pekerjaannya, tidak ada alasan untuk menolaknya. Karena kita sadar bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu hanya sebagai titipan. Tapi sesungguhnya yang empunya itu adalah Dia sendiri. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ayo. Apakah hati kita bermasalah untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah hati kita bermasalah memberikan persembahan untuk rumah Tuhan? Kalau engkau orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada hal apapun yang bisa menghalangi hatimu untuk melakukan perintah Tuhan engkau lakukan. Mari kita belajar dari firman ini. Karena percayalah,
Ketika engkau melakukannya, engkau akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau akan mengalaminya, engkau akan melihat janji-janji itu. Tetapi biarlah hatimu seperti hatinya Daud. Ketika engkau mempersembahkannya, engkau memuliakan dia dan berkata, ini semua berasal daripadamu. Dan sekarang terimalah persembahan yang terbaik dari kami umat. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara.